ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam wal iman wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin al-qa'il fi kitabihil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Al-Malikul Haqqul Mubin Al-Qail Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin alladzi arsalahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan muniran al-qail la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Al-Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Al-Bukhari. Wa qala aidan itmanu li sitta min anfusikum atmanu lakum al-jannah. Usduqu idza hadastum wa alqu idza wa'adtum wa addu idza tumintum waqfadu furujakum wa ghaddu absarakum wa kafu aydiyakum. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban wa Baihaqi al-Hadis al-Kamal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama dan paling utama, di hari yang mulia dan di atas mimbar yang mulia pula kami mengingatkan, juga mengajak khususnya kepada diri kami sendiri, umumnya kepada para hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Islah, agar senantiasa memperhatikan dan menjaga serta berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempat dan di setiap keadaan. Karena betapa pentingnya iman dan takwa ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipandang seseorang itu orang yang mulia dan terhormat di sisi Allah, bukanlah karena hartanya, bukanlah karena kekuasaannya, bukanlah karena apa saja. Yang dilihat oleh Allah adalah keimanan dan ketakwaan. Iman dalam artian kata, mari kita terus tingkatkan keyakinan kita akan kebenaran apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Kita yakini itu adalah hak. Jangan sekali-kali melakukan apa lagi membesarkan. Begitu juga takwa dalam artian kata, mari kita berusaha setelah mengetahui apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, kita benarkan, kita buktikan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Yang diperintah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan semata-mata karena Allah. Yang dilarang juga kita jauhi dengan sebaik-baiknya, dan semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan
Dengan kita terus memperhatikan, menjaga dan berusaha meningkatkan iman dan takwa kita, semoga Allah berikan kepada kita kehidupan yang selamat, bahagia, baik di dunia lebih di akhirat. Pun demikian, siang hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Islam guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menyuburkan, meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Dan selanjutnya kita memohon kepada Allah, semoga iman dan takwa ini Allah tetapkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Waktu terus berjalan, tidak terasa saat ini kita berada di bulan yang selalu dinantikan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di negeri kita yang tercinta ini. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, seperempat yang pertama dalam satu tahun, atau yang sering kita kenal Rabiul Awal ini bulan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di dalamnya ada satu hari di situ manusia yang paling mulia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di bumi untuk membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah kita Allah jadikan sebagai umatnya. Bulan Rabiul Awal ini memiliki arti penting bagi umat Islam yang dahulu dipakai oleh pemimpin-pemimpin Islam di saat banyak orang yang membenci dan memusuhi Islam, digunakan oleh pemimpin Islam untuk membangun semangat jiwa pantang menyerah untuk bertempur melawan musuh-musuh Islam. Dikembalikan, dikisahkan cerita-cerita Nabi, diceritakan perjuangan Nabi, semangat beliau yang luar biasa tanpa mengesampingkan menjaga hak-hak kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada orang Islam. Ini yang awal pertama kali umat-umat dahulu, para ulama dahulu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita, di setiap tahun ulama-ulama kita mengadakan peringatan Maulid, tidak lain hanyalah mereka menjadikan Maulid ini adalah momentum kita untuk melakukan perbaikan iman kita, perbaikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menambah mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu keimanan yang menjadi tolak ukur Allah memuliakan dan merendahkan seseorang. Ketakwaan pun demikian menjadi tolak ukur seseorang itu dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Nabi memberikan satu ukuran keimanan seseorang mencapai tingkat sempurna ataukah belum. Dalam sabda beliau, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sehingga dia menjadikan aku, kata Nabi, orang yang paling dia cintai melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri, kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia semuanya. Ini Nabi sungguh-sungguh mengajak kepada umatnya agar selalu menjadikan Rasul adalah orang yang paling dicintainya melebihi apa saja. Sampai Nabi menyampaikan dalam sabdanya yang lain, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rawahu Tirmidzi.
siapa yang cinta kepadaku, maka kelak dia akan bersama aku di dalam surga. Nah, bentuk kecintaan ini diapresiasikan oleh orang-orang dalam berbagai hal. Bisa dengan kita mencontoh perilaku Nabi, bisa kita praktekkan dengan kita memperbanyak berselawat kepada Nabi, juga bisa kita tunjukkan melalui kita mengadakan peringatan guna untuk memuliakan dan mengagungkan beliau yang selama ini telah menjadi rutinitas umat Islam di bumi Indonesia yang tercinta ini, yakni peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak lain adalah untuk menunjukkan cinta kita pada dia. Sampai Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menggelar acara Maulid Nabi, kemudian mempersiapkan menyediakan makanan, mempersiapkan tempat, menyambut yang datang dengan perbuatan yang baik, dan akhirnya berkumpul itu menjadi sebab diadakannya peringatan Maulid. Ba'atsahu Allahu yaumal qiyamati, maka Allah akan bangkitkan dia ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin, bersama dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam keimanan, dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia kelak akan berada di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dalam kesempatan Maulid ini juga Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama kelahiran tahun 909 Hijriah, menuturkan pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkaitan tentang masalah Maulid. Sayyidina Ali menyatakan, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'ati maulidi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bila hisab. Siapa-siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam pengagungan itu dengan cara menggelar peringatan Maulid Nabi, la yakhruju minad dunya bil iman, kecuali orang itu tidak mati melainkan membawa keimanan. Yadkhulul jannata bila hisabin, dan dia masuk surga tanpa hisab. Hal ini yang memotivasi kita. Begitu berikut juga tempat-tempat yang digelar Maulid, semuanya mendapatkan berkah dari peringatan Maulid. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan beliau Nabi di mata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahillatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjid awil mahillah. Tidak ada satupun rumah atau masjid atau kampung yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi kecuali tempat itu dikepung, dikelilingi oleh malaikat. Wa shallat alaihim ala ahli dzalikal makan, dan semua malaikat membacakan selawat, berdoa, memintakan ampunan dosa bagi semua orang yang ada di tempat tersebut. Wa ammahumullahu birrahmati wa ridwan, dan Allah akan melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya peringatan Maulid itu sudah sangat dianjurkan oleh umat-umat besar terdahulu. Maka dari sini kalau bahasa Qur'annya kita bisa melihat mengagungkan memuliakan Nabi itu dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan, walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi
orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan kepada Nabi, orang-orang yang menolong baginda Nabi, dan orang-orang yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Jadi orang yang beruntung hidupnya, orang yang bahagia hidupnya, raihlah melalui kita beriman, membenarkan apa yang disampaikan Rasul, kita muliakan dan agungkan Rasul, di antaranya melalui mengadakan peringatan Maulid dengan menggelar acara-acara yang tidak keluar dari tuntunan syariat Islam. Kita berbanyak berselawat, kita sampaikan akhlak perilaku baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadikan beliau kembali menjadi contoh teladan panutan bagi umatnya. Karena memang demikian Allah yang menyatakan di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan contoh yang baik untuk umat manusia. Figur yang paling baik, yang paling utama, teladan yang utama adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui momen peringatan Maulid ini kita sampaikan akhlak Rasulullah. Beliau di antara akhlaknya adalah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahu ilan nasi khuluqan. Nabi itu orang yang akhlaknya baik, fisiknya terbaik di antara yang lainnya, akhlaknya yang terbaik di antara yang lainnya. Nabi wa ahdahu ilan nasi al-haqqi khuluqan. Orang yang paling suka menunjukkan orang ke jalan yang benar. Nabi itu adalah kana khuluquhul Qur'an wa shimatul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Wa shimatul Qur'an, tabiat beliau, perilaku beliau adalah memberikan ampunan atas setiap kesalahan. Karena tidak ada ahli miskinu ajabah, ketika diundang oleh orang-orang miskin, beliau datang lebih dahulu daripada yang lainnya. Wala kana laisa bi romansin wala ayat. Rasul ini bukan pribadi yang suka mengumpat, suka membicarakan keburukan orang. Wala ayatin, dan dia bukan pribadi orang yang suka mencemooh, menghujat, menghina orang lain. Lebih-lebih kepada orang muslim, orang mukmin. Inilah yang harus kita contoh dari perilaku pimpinan kita, figur kita. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya beliau yang diakui oleh beliau dan kelak akan ditolong oleh beliau pada hari kiamat. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat al-Islam rahimahullah, di antara terakhir yang dipesankan Nabi untuk umatnya, hadis yang sempat saya singgung tadi. Hadis ini riwayat Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Nabi pernah mengatakan, "Ijmalu li sittan min anfusikum." Berilah untukku dari diri kalian 6 perkara. Kasih jaminan saya dari diri kalian 6 perkara. Atman lakumul jannah, maka aku akan menjamin kamu untuk surga bagi kamu. Aku perjuangkan surga untuk kalian dengan catatan kalian memberikan jaminan kepada saya untuk melakukan 6 perkara. 1. Usduqu idza haddastum. Ini yang diminta. Kalau kalian berbicara yang benar, yang jujur, jangan suka berbohong. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Ketika kamu berjanji, maka berusaha untuk menepatinya. Jangan kamu ingkari. Kalau tidak bisa menepati, jangan berjanji. Kalau sudah berjanji, berusaha untuk menepati. Yang ketiga, wa'adtu idza tumintum. Ketika kamu diberikan amanah, diberikan kepercayaan, sampaikan itu kepada yang berhak menerima amanah. Jangan menjadi orang yang berkhianat. Yang ketiga, wa waqaru furujakum, jaga kemaluan kalian, jaga aurat kalian. Jangan kamu berikan kepada orang yang tidak halal, jangan kamu perlihatkan kepada orang yang haram untuk perlihatkan. Yang kelima, wa ghaddu absarakum, tunjukkan pandangan kalian dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang keenam terakhir yang diminta Nabi adalah wa kafu aydiyakum, tahan tangan kalian dari merusak, menyakiti, mengganggu dan merugikan kepada sesama kalian. Mudah-mudahan 6 pesan ini dapat kita amalkan
berbicara dengan jujur, menepati janji, menyampaikan amanah, menjaga kemaluan dan aurat kita, menundukkan pandangan kita dari yang diharamkan, dan menjaga tangan kita dari menyakiti dan merugikan orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasar. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dan sungguh celaka orang yang mengotori dan merusak dirinya dengan menentang Allah dan Rasul. Barakallahu kalau Qur'anul azim. Kama ya iyyakum wa bil ayati dzikr hakim. Qabala min aminkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa amarna bidzalika ikraman wa tashrifan wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadirul hajat wa ghafurul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wa mubtadi'atal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahu syarra ma sa'id dunya wad din. Allahumma fa'alna al-ghala'a wal waba'a wal bala'a was syurra wal mukhtalifata was syada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min kullil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldatan thayyibatan rabbun ghafur. Haqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.